Jadi sebenarnya mereka sedang menceritakan Tuhan mereka itu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia membatasi Tuhannya bahwa Tuhannya sebenarnya lemah, tidak kuat. Nah, dan saya tidak mau dengan Tuhan yang demikian. Ya, menurut saya itu sangat-sangat sesat. Kita harus menjadikan Alkitab satu-satunya sumber kebenaran. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita punya Tuhan yang benar. Kita punya Tuhan yang hidup, yang tidak terbatas. Shalom sahabat Lentera Injil TV. Puji Tuhan hari ini bisa berjumpa lagi bersama kami dalam program sharing iman Kristen. Seperti biasa dalam program ini saya selalu ditemani oleh rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan saya sapa dengan penuh kasih. Shalom Pastor Hendra. Shalom Pastor Ferdi. Haleluya. Gimana kabar hari ini? Damang, puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Shalom Pastor Jaifer. Shalom. Puji Tuhan, gimana kabar hari ini? Puji Tuhan, baik. Amin, puji Tuhan. Kita semua baik karena Tuhan itu baik bagi kita semua. Baik Pastor Hendra dan Pastor Jaifer, kali ini kita akan membahas satu konten di dalam YouTube ya, yang saat ini mungkin sedang viral karena isinya sepertinya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, konten ini memang kalau kita lihat dari YouTube tersebut itu dirilis atau diupload oleh channel Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Memang kita tahu sendiri bahwa Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah satu sekte yang datangnya dari Cina, dan di sana pun sudah dianggap sebagai sekte yang sesat. Tapi tidak apa-apa kita menanggapi video ini, sekaligus mengklarifikasi bahwa apa yang ada dalam video tersebut tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita saksikan videonya. Di Alkitab semua mau temukan nubuat tentang karya akhir zaman, karya yang Tuhan kan lakukan, dan tanda-tanda akhir zaman. Mereka makin semangat memuja Alkitab dan makin mendekati akhir zaman. Orang makin percaya pada nubuat, khususnya tentang akhir zaman. Iman buta terhadap Alkitab buat mereka tak cari karya Roh Kudus. Alkitab jadi penghalang orang menerima karya baru Tuhan, membuat Tuhan susah menyebarkan karya barunya, karya barunya. Orang pikir hanya Alkitab yang datangkan karya Roh Kudus dan langkah Tuhan, dan menyimpan rahasia karya Tuhan, dan dapat jelaskan Tuhan dan karyanya, mendatangkan karya surga ke bumi, memulai dan mengakhiri zaman. Gagasan itu membuat orang tak ingin untuk mencari karya Roh Kudus. Dulu Alkitab membantu orang, kini menghalangi karya baru Tuhan. Tanpa Alkitab
Mereka tak yakin Tuhan bisa bekerja di luar Alkitab. Mereka tak yakin dapat temukan Tuhan di luar Alkitab, dan tak yakin dia tinggalkan Alkitab sama karya akhir dan mulai lagi. Orang tak dapat mempercayai atau membayangkan hal ini. Baiklah sahabat Lentera Angel TV, kita sudah mendengarkan videonya. Sekarang kita akan mendengarkan tanggapan dari kedua pastor, yaitu Pastor Hendra dan Pastor Jeffer. Menurut Pastor Hendra, kira-kira apa tanggapannya ketika melihat tayangan tersebut? Ya, puji Tuhan ketika memang melihat video tersebut, itu memang ya secara pribadi kalau saya melihat sudah tidak asing lagi lah kalau untuk untuk hal-hal Alkitab yang seperti dibully Alkitab ini ya. Ini sebenarnya sudah sejak zaman dulu Alkitab sudah diserang dari segala lini ya. Dan puji Tuhan tetap masih bertahan. Kenapa? Karena memang ini adalah firman Allah, dan di dalam Yohanes mengatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri ya. Bertahan sampai saat ini dalam serangan-serangan berbagai hal-hal yang memang mau mencelakakan atau mau menghambat dan sebagainya, Alkitab tetap bertahan. Menarik sekali memang ketika saya dengar apa yang dinyanyikan ya, syair-syair di sana ya bagi saya pribadi karena sudah belajar tentang bibliologi, tentang Alkitab, itu bagi saya tidak mengherankan akan serangan-serangan tersebut. Tetapi memang bagi jemaat yang mungkin belum mengerti pasti ada pertanyaan-pertanyaan, loh kenapa seperti ini, bahkan mungkin mengiring pemikiran mereka yang boleh dikatakan orang yang tidak terlalu dekatlah dengan Tuhan ya Kristen-Kristenan lah ya, mungkin akan terbawa, bahkan mungkin akan menyangka wah ini benar ya, ada Tuhan yang lain di luar Alkitab. Tapi bagi saya bahwa untuk apa yang kita sudah dengar tadi memberikan sebenarnya pemahaman baru bagi kita bahwa Alkitab itu bisa dipercayai dan sangat dipercayai. Ya, kenapa? Seperti saya katakan tadi, karena dia adalah firman Allah, dan Alkitab mengatakan, Yesus sendiri mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Menanggapi akan hal ini, ya bagi saya secara pribadi ya tentunya sangat-sangat tidak setuju, dan ini adalah ajaran sesat, sangat menyesatkan, walaupun mungkin ini kelihatan halus, tetapi ini jelas-jelas sangat menyimpang, distorsi dari kekristenan. Karena Alkitab adalah landasan atau pondasi iman Kristen, dan memang di sanalah kita bisa menemukan Tuhan yang benar, Tuhan yang sesungguhnya, bukan Tuhan yang lain. Anda bisa menemukan Tuhan ya di luar Alkitab, tetapi itu bukanlah Tuhan yang benar. Ya, itu menurut pandangan saya. Baik, kalau menurut Pastor Jeffer gimana? Kalau saya ketika saya menonton dan menyimak lagu atau pujian ini, sebenarnya saya secara pribadi terganggu. Masalahnya begini, dalam pemikiran saya berpandangan tentang suasana kekristenan hari ini yang bagi saya kekristenannya masih bisa terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang bagi mereka menarik dalam pemikiran mereka, karena ada banyak orang Kristen hari ini yang bagi saya kekristenannya belum kekristenan yang kuat untuk menghadapi tantangan atau pergumulan, apalagi bicara tentang pengajaran. Karena kebanyakan yang saya lihat dalam kehidupan kekristenan, khususnya para jemaat, ada dalam firman Tuhan dikatakan begini, Tuhan Yesus berkata dalam bagian firman Tuhan di Matius pasal 7, dia bilang, ketika kita jadi orang Kristen, kita harus jadi orang Kristen yang kuat, yang seperti mendirikan rumah, kata Tuhan. Ada orang yang mendirikan rumah di atas batu, ketika ada badai, angin, dan hujan datang, rumahnya tetap kokoh. Memberikan gambaran tentang kekristenan yang bagi saya kuat,
kuat artinya apapun tantangan, apapun persoalan, apalagi tentang pengajaran, ketika dia sudah kuat di dalam Tuhan, dia tidak bisa dihancurkan, bahkan tidak bisa dipengaruhi dengan keadaan-keadaan yang di suasana kehidupannya. Tapi kalau keadaan kekristenannya dalam keadaan kekristenan yang tidak kuat, pengajaran seperti ini adalah pengajaran yang membahayakan kekristenan yang tidak kuat. Ini jadi pemikiran sebagai seorang pendeta dalam kekristenan bahwa saya harus benar-benar mempersiapkan jemaat yang Tuhan percayakan saya layani untuk bisa bertahan dalam setiap tantangan yang seperti ini. Karena dari pengalaman hidup dalam pelayanan yang saya lihat, ketika jemaat ini tidak kuat, dia bisa hancur dengan tantangan yang seperti ini. Orang bisa mengikuti ajaran-ajaran baru waktu dia tidak punya kekuatan secara rohani. Mungkin ini dari saya dulu untuk sementara. Di dalam lagu tersebut dikatakan bahwa Alkitab itu menjadi penghalang bagi orang-orang untuk menemukan karya yang baru dari Tuhan. Apakah benar itu bahwa Alkitab itu menjadi penghalang orang itu untuk mengetahui karya-karya yang baru dari Tuhan? Menurut Pastor Jeffer gimana? Bagi saya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang kalau dari sudut pandang saya sebagai orang yang sudah mapan cara berpikirnya sebagai orang Kristen, ketika ada pernyataan seperti ini sebenarnya saya tolak dengan tegas, tapi ada tantangan di balik pernyataan ini ketika kalau mereka tidak sekedar membahasakannya, ada pembuktian secara secara pelayanan yang mereka kerjakan di balik perkataan ini pernyataan yang menantang kita sebagai orang Kristen untuk bisa mengalahkan pernyataan ini. Karena kalau dari pernyataan pujian ini, sebenarnya pernyataan ini sangat bertentangan dengan kekristenan. Bahwa kalau dia katakan Alkitab sebagai penghalang, bagi saya pada umumnya orang Kristen berpikir bahwa pernyataan seperti ini pernyataan yang tidak bisa diterima dengan akal sehat ketika dibahasakan ini di dalam dunia kekristenan. Tapi yang menantang saya untuk berpikir lebih serius lagi bahwa ketika pernyataan ini dibarengi dengan tindakan atau sikap pelayanan yang memberikan sesuatu yang menarik di dalam pemikiran dan pandangan mata kerohanian orang Kristen, ini yang bahaya yang perlu kita pikirkan untuk mempersiapkan orang Kristen sehingga tidak bisa terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan yang agak keliru seperti itu. Ya, Pastor Hendra gimana tanggapannya? Ya, kalau saya gini, ini kan syair mereka mengatakan bahwa Alkitab adalah penghalang bagi Tuhan untuk menyatakan karya baru, ya begitu kan? Saya sangat setuju. Setujunya gini, ya memang benar Tuhan memang Alkitab memang menghalangi mereka untuk memang mereka mau menyatakan karya-karya Tuhan yang di luar Alkitab itu, ya udah pasti memang penghalangnya Alkitab. Ya, karena memang bertentangan Alkitab dengan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka imani. Ya, itu dari pihak ini kan mereka yang mengatakan bahwa Alkitab menjadi penghalang. Ya saya sangat setuju, benar. Karena penghalang bagi Tuhan mereka ya. Penghalang bagi Tuhan mereka. Sebenarnya apa yang mereka pikirkan ya memang benar. Ya, Alkitab di dalam Alkitab akan menghalangi setiap orang yang punya pemikiran baru, yang mau menampilkan Allah yang baru, Tuhan yang baru. Ya udah jelas bertentangan, sangat-sangat setuju. Ya, itu dari saya. Kalau orang memberhalakan Alkitab, seperti dalam lagu tersebut, bagaimana tanggapannya? Nah, memang gini, kalau saya lihat, kita tidak bisa pungkiri ya, banyak orang percaya sepertinya juga melakukan demikian. Contoh, kalau sakit, itu ada Alkitab di kepala, ya kan? Kalau pokoknya sampai ini kalau tidur mimpi buruk atau pokoknya ada Alkitab supaya katanya apa? Setan takut. Ya, kalau ada Alkitab dia lihat Alkitab mereka jadi takut. Nah, ini memang bentuk-bentuk berhala yang memang memberhalakan
Alkitab seperti itu. Saya sangat tidak setuju, ya kan? Karena yang Tuhan mau itu isi dalam Alkitab tersebut. Ya, Alkitab mau taruh di mana aja, kalau sudah ada di hati kita, di pikiran kita, nah itulah hal yang luar biasa. Kalau mereka mengatakan Alkitab itu menjadi berhala, ya mungkin seperti yang saya katakan tadi, tetapi tidak demikian bagi orang yang memang memahami Alkitab, membaca firman Allah itu, dan firman itu ada di dalam hati kita. Itu sebenarnya yang Tuhan inginkan, bahwa Alkitab ada itu ditulis untuk kita pahami, kita baca, dan kita masukkan di dalam hati untuk kita renungkan dan kita lakukan. Seperti itu menurut saya. Menurut saya coba mengikuti jalan berpikir mereka tentang apa yang mereka pahami, karena ternyata begini, hari ini ada satu hal yang menantang kekristenan di tempat saya melayani pada umumnya, bahwa orang paling suka menerima ajaran yang baru yang membuat mereka bertanya-tanya seperti apa keadaan dan situasi yang sebenarnya di dalam ajaran baru yang mereka terima. Sebenarnya ada suatu fenomena kekristenan di tempat saya melayani ketika ini melanda kekristenan di tempat saya melayani. Karena yang saya lihat bahwa mereka coba dengan pendekatan pelayanan dari apa yang mereka kalimatkan dalam pertanyaan pujian ini, di kekristenan di sekitar saya, bahwa mereka punya Tuhan yang lebih hebat dari Tuhan yang saya pahami dan orang-orang Kristen di tempat saya melayani pahami. Dari pujian ini bahwa ada sesuatu yang ingin mereka tawarkan dari pemahaman mereka tentang Tuhan mereka yang luar biasa dan dahsyat. Untuk itu memang dari awal saya mengatakan bahwa kekristenan di tempat saya ditantang dengan keadaan ini, bahwa kekristenan yang saya miliki yang sungguh-sungguh yang benar ini harus dibuktikan bahwa Tuhan saya lebih benar daripada Tuhan yang ditawarkan di kekristenan di sekitar saya. Mungkin ini dulu yang perlu saya sampaikan dan pernyataan. Dan di dalam lagu tersebut juga dikatakan bahwa Alkitab itu menjadi penghalang bagi Tuhan atau membuat Tuhan susah untuk menyebarkan karya-karyanya yang baru. Bagaimana tanggapannya Pastor Hendra? Nah, ini juga yang menggelitik ya. Jadi sebenarnya mereka sedang menceritakan Tuhan mereka itu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Kok Tuhan ini tidak bisa yang berbuat sesuatu yang namanya Tuhan kok dia bisa melakukan segala cara yang tidak masuk akal, yang tidak kita bisa pikirkan. Nah ini justru dia membatasi Tuhannya, bahwa Tuhannya sebenarnya lemah, tidak kuat. Nah, dan saya tidak mau dengan Tuhan yang demikian, ya kan? Sangat-sangat bertentangan dengan Tuhan yang ada di Alkitab. Tuhan yang ada di Alkitab adalah Maha Kuasa, Dia tahu segalanya, dan ini jelas sebenarnya dengan kata-kata ini justru ya siapapun yang mendengar lagu ini pasti akan, loh kok Tuhannya begitu, kok bukan Tuhan yang yang Maha Kuasa dan luar biasa. Nah ini sebenarnya sangat menggelitik kita semua. Ya, ketika saya dengar syair ini, saya mau ketawa sebenarnya. Kenapa? Karena dia sedang menyampaikan Tuhannya, mengatakan Tuhannya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini sangat-sangat sebenarnya kalau kita lihat ini dengan gamblang, dengan jelas dia sedang mempermalukan Tuhannya. Ya, tidak seperti Tuhan yang ada dalam Alkitab. Dia Maha Kuasa, Dia pencipta segalanya, dengan firman-Nya apa yang Dia katakan jadi. Ya, tapi ini hanya dengan Alkitab yang menghalangi. Kok dia tidak bisa berbuat apa-apa? Nah, sangat jelas, dan siapapun yang mendengar akan tayangan ini, yakinlah bahwa mereka sedang mempermalukan Tuhan mereka. Dan Tuhan yang ada di dalam Alkitab, Tuhan kita itu adalah Allah yang dahsyat. Menurut saya bahasa tentang Tuhan yang mereka sampaikan dalam pujian ini, saya menanggapi agak berbeda, karena
mereka memberikan satu pernyataan yang membuat orang Kristen yang lain bertanya-tanya seperti apa sebenarnya Tuhan yang mereka pahami. Meskipun memang ada dasar pemikiran dan ada landasan kehidupan rohani tentang pengetahuan tentang Tuhan dalam kekristenan, bahwa Tuhan dalam Alkitab adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak terbatas. Tapi ketika ini dibahasakan dalam dunia kekristenan yang bagi saya memang rentan dengan penyesatan, kita juga harus berpikir bahwa orang-orang di sekitar kita harus dipersiapkan dengan tantangan seperti ini. Karena bagi saya ini suatu tantangan di dunia kekristenan yang perlu diseriusi, perlu dipikirkan, supaya tidak merusak apa yang sedang dibangun dalam dunia kekristenan. Mungkin ini pemikiran dari saya tentang apa yang menjadi pernyataan mereka tentang kalimat dalam pujian tersebut. Baik, kita sudah mendapatkan pencerahan dari Pastor Hendra dan Pastor Jeffer, dan kita sampai pada kesimpulan. Bagaimana menurut Pastor Jeffer dan Pastor Hendra? Ya, kesimpulan dari lirik yang sudah kita dengar tadi, menurut saya itu sangat-sangat sesat, distorsi, ada penyimpangan, dan sangat-sangat jauh dari kekristenan atau iman kekristenan kita. Ingat, Alkitab adalah firman Allah. Alkitab patut dan sangat dipercayai, dan dia tidak ada salah, tidak ada kesalahan dalam Alkitab, karena Alkitab adalah firman Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Menurut saya, kita harus menjadikan Alkitab satu-satunya sumber kebenaran, karena Alkitab ini adalah satu-satunya penentu kehidupan kekristenan yang tidak boleh ditinggalkan atau dilupakan. Selanjutnya juga bahwa kita harus bisa membuktikan bahwa kita punya Tuhan yang benar, kita punya Tuhan yang hidup, yang tidak terbatas. Baiklah, sahabat Lentera Injil TV, kita semua pasti sepakat bahwa lirik lagu tersebut tidak benar dan menyesatkan. Bagi sahabat Lentera Injil TV yang memiliki pandangan atau pernyataan yang mungkin berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Pastor Hendra dan Pastor Jeffer, seperti biasa silakan menuliskannya dalam kolom komentar, dan dengan penuh sukacita kami akan menanggapinya. Kita akan bertemu lagi di dalam program yang sama, yaitu sharing iman Kristen, dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Semuanya ini kami bahas untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati.